Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gusmiadi, saya manggilnya Bang Goben ya. Iya. Kawan lama yang hari ini sudah menjalankan amanah menjadi anggota Dewan di Sumatera Utara. Ya, Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara. Dan kebetulan lagi di Bandung, jadi saya ajak aja, diculik aja ini langsung ke sini. Sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Sudah berkali-kali pengen ke sini tapi baru kali ini sempat. Iya betul ya. Luar Ini biasa. Qadarullah namanya. Bang Goben, anggota Dewan dari Gerindra. Ya. Ini menarik nih ketika melihat profil Prabowo Subianto dengan Gerindranya berkali-kali mencoba. Ya. Akhirnya hari ini menjadi presiden ke-8. Pas 08. Iya. Kok bisa begitu ya? Ya bukan gotak-gatuk ya. Tampaknya memang ada kecenderungan begitu. Iya. Luar biasa. Dan ya saya kira kalau tadi bicara qadarullah ya kira-kira begitulah dalam bab ini ya. Kira-kira begitu. Iya. Nah, berapa ya? 2019 ya. 2019. Menjadi capres dan di 2024 menjadi presiden. Ya. Apa yang Bang Goben lihat dari perjuangan seorang Prabowo yang terus mencoba, gagal, coba. Tahan banting. Itu barangkali satu kata yang mewakili fenomena Prabowo Subianto. Dan saya kira apa yang kita lihat dari Pak Prabowo dengan semangat yang jatuh bangun itu menginspirasi banyak orang harusnya. Nah, itu dia maksudnya. Saya memiliki banyak referensi ya ketika pilkada misalnya beberapa waktu yang lalu. Itu banyak calon-calon kepala daerah yang kemudian termotivasi untuk tarung lagi, main lagi, melihat kegigihan Pak Prabowo itu kemudian menginspirasi mereka dan kemudian mau untuk maju lagi. Dan itu kan selalu penting ya, bahwa dalam sistem demokrasi yang seperti ini alternatif kepemimpinan itu selalu dibutuhkan. Banyaknya calon pemimpin kita itu akan memudahkan masyarakat untuk memilih. Nah, kemauan politisi yang gagal dan kemudian bangkit lagi, gagal bangkit lagi itu ya itu terakumulasi menjadi pilihan-pilihan bagus lah buat masyarakat. Dan Pak Prabowo menjadi pembenaran untuk semangat seperti itu, walaupun kemudian di level daerah, saya kira gitu. Karena biasa kita memang membutuhkan contoh ya, contoh yang dekat dengan kita, sosoknya ada, sehingga mudah kita melakukan apa ya istilahnya imitasi terhadap yang dilakukan oleh beliau. Nah, ini saya bocorin sedikit ini karena saya dengar Bang Goben ini sedang menyusun sebuah naskah ya. Naskah buku yang judulnya Prabowoisme. Apa itu? Prabowoisme itu? Iya, saya banyak diskusi dengan teman-teman, termasuk juga teman-teman yang turut membantu ya untuk merumuskan naskah itu. Prabowoisme itu kan bukan dari Pak Prabowo sendiri ya, maksudnya ingin disebut sebagai Prabowoisme apa dalam konteks gagasannya gitu. Tapi kita yang melihat Pak Prabowo dari luar ini itu mengamati secara mendalam tentang sepak terjang politik Pak Prabowo Subianto. Kita belajar sejarahnya sejak dari orang tuanya, kita belajar tentang perjalanan politik Pak Prabowo dari Partai Golkar dulu, ya kan? Betul. Atau kemudian sebelum itu sebutlah tracing di 98 begitu ya, dan kemudian kembali lagi ke Indonesia dengan gagasannya untuk kemudian ikut konvensi Partai Golkar dan kemudian mengikuti suksesi politik bersama Bu Mega, bersama Hatta Rajasa, bersama Sandiaga Uno, dan kemudian bersama Gibran gitu. Dan selain itu narasi yang dibangun Pak Prabowo itu dari awal sampai hari ini itu konsisten itu. Apa itu? Yang mananya itu? Ya, tentang bagaimana cara membangun Indonesia ini. Diksi Pak Prabowo itu sangat sederhana, nggak rumit gitu ya. Bicara tentang nasionalisme, bicara tentang bagaimana kita bisa membangun Indonesia dengan cara memaksimalkan sumber daya alam kita.
mengantisipasi kebocoran-kebocoran, menegakkan supremasi hukum, ya kan, demokrasi dan lain sebagainya. Dan saya kira momentum itu mendapatkan puncaknya ketika beliau memimpin. Apa yang disampaikan Pak Prabowo ketika itu dalam konteks gagasan, hari ini secara praktik dilakukan oleh beliau. Dan di situ saya mulai semakin meyakini bahwa Prabowisme itu ada dan kemudian layak untuk diketahui sama semua orang, dan kita mencoba untuk mensistematisir itu dalam sebuah tulisan, dalam sebuah narasi, sehingga kemudian ke depan ini akan kita jadikan legacy untuk anak cucu kita ke depan. Oke. Itu target kapan itu selesai? Ya, saya kira dalam waktu dekat. Ini memang kita menulis Pak Prabowo, tokoh sebesar beliau itu tentu secara psikologis terjadi tarik ulur, ya kan? Terlebih saya kader Gerindra gitu, itu tentu tidak sesederhana itu untuk bisa mengeksekusi apa yang menjadi pikiran kita dalam konteks etika politik, etika berpartai sebagai kader Gerindra gitu. Apalagi ada kebijakan-kebijakan yang baru terus gitu kan. Bulan lalu ada Danantara, terus kemudian ada ini. Nah, itu harus masuk semua barangkali. Ya, diantaranya begitu. Untuk semakin mensistematisir, merasionalisasi apa yang disebut dengan Prabowisme itu. Tapi dari semua yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini semakin menunjukkan konsistensi. Kesatuan teori dan praktek itu ada di tubuh Pak Prabowo. Kesatuan teori dan praktek. Ini menarik karena saya sering baca itu ya, ada yang menuliskan statusnya seperti itu. Nah, terkait itu, tentu kita harus melihat pandangan dari pihak yang di sebelah sana. Misalkan katakanlah bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mengejar koruptor sampai ke Antartika, ternyata di antar kitanya masih ada juga yang belum tersentuh. Nama-nama yang beredar di publik misalkan, kemudian ada sebagian yang mengatakan, wah ini mah hanya omon-omon saja katanya. Iya. Saya kira dalam konteks penegakan hukum juga membuktikan bukti hukum. Untuk banyak hal, problem seperti itu harus dibuktikan secara konkret ya, sehingga kemudian harus menjalani proses hukum dan lain sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan, berapa banyak triliun hari ini yang diamankan, dan Pak Prabowo tidak tidak hiruk pikuk begitu terkait dengan proses terjadinya penangkapan-penangkapan, temuan-temuan penyimpangan dan lain sebagainya. Itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, Pak Prabowo sedang mengerjakan sesuatu yang bersifat mendasar, substansial tentang dulu Pak Prabowo kalau boleh ingat ketika berpasangan dengan Pak Hatta Rajasa itu selalu diejekin tuh bocor. Dan sekarang Pak Prabowo itu coba melakukan hal-hal yang sangat strategis untuk menambal kebocoran-kebocoran itu. Sebut saja misalnya ada Perpres yang diterbitkan oleh Pak Prabowo bahwa devisa hasil penjualan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam itu uangnya harus masuk ke bank yang ada di Indonesia. Dengan kebijakan itu kita berpotensi terima nanti di bulan Maret tahun depan 1.500 triliun. Jadi kebocoran yang dianggap itu bukan persoalan korupsi yang biasa kita pahami secara teknis seperti itu begitu, tapi kemudian ada hal-hal yang sifatnya lebih mendasar, lebih strategis yang ya tentu persoalan penanggulangan korupsi yang tadi disebutkan itu perlu ya. Tapi hal-hal yang seperti ini yang kemudian tidak lazim dalam pemahaman masyarakat kita itu dikerjakan oleh Pak Prabowo dan nilainya luar biasa besar. 1.500 triliun diproyeksikan. Ya gitu. Nah, itu satu. Yang kedua misalnya bagaimana dengan efisiensi yang dilakukan Pak Prabowo kemarin itu kemudian kan berujung pada pembangunan 20-an proyek strategis nasional dalam konteks hilirisasi. Gitu. Selama ini sumber daya alam kita dikeluarkan ke luar negeri, nilai tambahnya diperoleh oleh pihak luar negeri, ya kan? Asing begitu. Tapi ke depan itu 20-an proyek strategis nasional yang berujung pada hilirisasi sumber daya alam kita itu akan masuk ke kita. Gitu loh. Jadi luar biasa. Dan itu memang belum terasa di hari ini mungkin ya. Tadi dikatakan Maret tahun depan ini. Ini ada butuh kesabaran berarti dari rakyat untuk melihat gerakan Prabowoisme ini.
Ya kita selama ini kan Kang memahami bahwa problem Indonesia ini sangat besar. Yeah. Kondisi Indonesia ini dalam kajian kita selama ini sebagai bagian dari pergerakan di Republik ini kan melihat banyak sekali dalam tanda kutip kehancuran-kehancuran lah begitu. Tentu menata ini nggak bisa 1-2 hari, nggak bisa 1-2 tahun. Dibutuhkan proses yang panjang, dilakukan konsolidasi nasional yang saat ini sedang dibingkai oleh Pak Prabowo begitu, dan sekarang sudah mulai kelihatan hasilnya, gitu. Bagaimana proses optimalisasi pertanian yang sekarang juga sudah berdampak cukup bagus misalnya. Nah itu puzzle-puzzle yang sedang disusun oleh Pak Prabowo, ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Mungkin 5 tahun juga nggak cukup ya? Ya sebagai sebuah bagian dari perjuangan, saya kira itu harus kita terima sebagai realitas. Berarti harus 2 periode dong ya? Ya, saya kira kita gunakan bahasa Pak Prabowo ya. Kalau ternyata kepemimpinan beliau ini mengarah kepada hal-hal yang baik, maka 2 periode itu harusnya menjadi keniscayaan buat Pak Prabowo Subianto.